Jadi ini kegiatan seperti ini kegiatan yang luar biasa. Menurut saya inilah momen yang kita bisa bersama-sama dengan raja-raja, dengan stakeholder yang ada untuk bagaimana kita mencoba untuk mengangkat budaya, karena hari ini temanya budaya, maka kita bagaimana melihat tentang budaya kita yang ada di Seram bagian barat ini. Jadi yang dimaksudkan dengan budaya ini kan luas. Ya, dari hari ini kita berbicara lebih luas tentang bagaimana pengembangan budaya kita, khususnya pengembangan seni-seni tradisional yang ada di Seram bagian barat. Bahwa banyak orang sudah mulai meninggalkan budaya tradisional ini, padahal itu adalah karya monumental yang dibuat, ya, diciptakan oleh leluhur kita. Jadi karya monumental ini tidak boleh tergerus dengan perkembangan zaman. Nah, sebab itu kehadiran kita dalam acara ini adalah bagaimana memicu kembali, bagaimana menggerakkan kembali raja-raja yang ada maupun ya semua elemen yang hadir untuk nanti mereka pulang dan mereka mencoba untuk mengembangkan seni tradisional ini, kesenian tradisional khususnya, ataupun kebudayaan-kebudayaan, unsur-unsur kebudayaan yang lain yang ada di Seram Barat ini. Karena yang jelas kita di Seram Barat ini sudah banyak terus soal nilai-nilai budaya kita. Sebab itu harus digiatkan kembali sehingga apa yang dibuat oleh leluhur itu tidak hilang. Contohnya ada maru-maru yang begitu banyak, ada maru-maru terule, maru-maru penei, ada maru putia. Nah, ini kan harus dikembangkan kembali, dan saya yakin bahwa kalau ini tetap digerakkan oleh raja-raja ataupun pemuda yang saat ini memiliki potensi, ya pasti akan kembali sama seperti dulu lagi. Nah, sebab itu ada hal-hal yang paling penting terkait dengan pemerintahan tradisional. Kita harus kembali melihat bahwa kita di Seram Barat ini, ya khususnya negeri-negeri, tapi ada istilahnya ada hena, ya hena orang-orang Alude, ya, dan Yamano untuk orang-orang Wemale, ya harus dikembangkan. Sehingga jangan kita salah kaprah untuk mengikuti perkembangan yang orang bilang negeri, kita ikut bilang negeri, desa kita bilang desa. Padahal identitas kita itu, ya kalau mencari identitas yang lebih dalam, orang bilang hena, orang Dayaman. Nah, itu membedakan mana orang Alune, mana orang Male, itu semuanya seperti itu. Nah, kemudian jangan kita lalu lihat rumah adat orang bilang Baileu, lalu kita bilang Baileu, padahal kita sebenarnya bukan Baileu, tapi sisine. Itu. Jadi harus bagaimana kita kembali mengembangkan kembali budaya kita ini. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana menata Samiri 3 batang air Eti Tala Sapalewa, sehingga apa yang diinginkan untuk revitalisasi dan refungsionalisasi itu kembali bisa muncul, ya. Jadi jangan sebatas revitalisasi, tapi refungsionalisasi, sehingga apa yang dibilang lembaga adat Eti Tala Sapalewa itu betul-betul berfungsi untuk seperti itu. Ya, tertarik sekali dengan yang tadi disampaikan bahwa 3 batang air. Nah, ini biasanya yang dipahami oleh para tetua kita, budaya itu sesuatu yang sakral, yang tidak bisa dibuka untuk umum, hanya dalam upacara-upacara tertentu saja. Bagaimana caranya supaya bisa mengedukasi kepada raja-raja yang ada pada saat ini untuk mereka lebih terbuka. Yang pertama, yang kedua terkait dengan budaya 3 batang air. Ini kan bukan cuma hanya sekadar budaya, tetapi sebuah pranata adat yang berlaku di Kabupaten Seram bagian Barat. Sekarang ini kan banyak 90% dari total 92 desa itu yang tinggal 10 yang pilkades. Apakah ini mempengaruhi pranata adat atau tidak, Pak? Ya, tentunya mempengaruhi, ya, bahwa komitmen
untuk kembali kepada Pranata Adat, artinya kembali kepada keaslian daerah ini, maka tentunya sangat berpengaruh kalau memang itu belum jalan. Jadi ya mudah-mudahan kembali lagi bahwa pemerintahan yang baru nanti itu sangat penting untuk melihat kembali apa yang harus dikerjakan terkait dengan peranata-peranata adat kita, terutama dalam sistem pemerintahan tradisional kita ini, sehingga orang tidak salah kaprah untuk mencari identitas dia. Dan sebenarnya mana sih yang menjadi populatur? Dari mana sih yang harus menjadi populatur? Artinya orang cari ke sana, orang bilang, oh ini harus dari mata rumah perintah. Nah, bukan soal perintah, tapi mata rumah perintah. Nah, jadi berkaitan dengan Tititala Supalewa, budaya yang berkembang di sana, biarkanlah dia tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang telah dibuat oleh leluhur-leluhur kita dari zaman dulu. Dan mungkin ada budaya-budaya dari luar lagi, seperti ya teman-teman kita, orang-orang kita, saudara-saudara kita dari Jawa yang ada, orang Buton yang ada, Bugis yang ada, biarlah dia tumbuh dan berkembang dalam satu bingkai kebinekaan kita itu yang paling utama. Sehingga budaya kita kaya, budaya yang ada di SPB ini kaya. Jadi bukan cuma budaya yang ada di SPB budaya aslinya saja, tapi budaya yang datang dari luar juga, seperti dari Jawa, karena orang-orang Jawa banyak, Buton yang ada di sini, itu menjadi sebuah kekayaan budaya bagi orang kita di SPB. Kita dalam satu bingkai negara kesatuan. Keperpihakan pemerintah daerah kan selama ini yang kita lihat adalah ketidakperpihakan dari fakta yang terjadi dari mulai 2019 ya sampai dengan saat ini 2023. Menurut Bapak bagaimana? Pesan-pesan khusus persoalan terkait dengan keperpihakan pemerintah dengan persoalan adat yang ada ini, kan adat ini kan harus dilindungi dengan aturan. Menurut Bapak bagaimana untuk solusi buat pemerintah daerah? Sebenarnya kan terlalu mudah ya kalau kita sadar bahwa adat itu adalah merupakan bagian yang integral dari keberadaan kita sebagai umat manusia ataupun komunitas-komunitas adat yang ada di satu daerah ya, misalnya di SPB. Maka tentunya kita harus membuka ruang kepada pengembangan adat istiadat itu sendiri, memberikan dia ruang, dia tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang memang ada adat istiadat yang berlaku di daerah manapun. Orang lalu memberikan ruang untuk adat istiadat itu dia tumbuh dan berkembang ya, tanpa ada hambatan, dan tidak boleh ada hambatan. Tidak boleh. Pemerintah harus memberikan peluang, memberikan hal yang betul-betul luas untuk adat itu dia tetap tumbuh dan berkembang, ataupun dia menjadi apa katakanlah ya itu karena adat dia mengawali semua kehidupan awal dari manusia itu. Sebelum ada agama, adat itu sudah ada. Jadi ya harus tetap adat itu diperlukan. Seperti itu. Kalau keberpihakan pemerintah, saya kira pemerintah sendiri sadar bahwa pengembangan budaya, pengembangan manusia itu tetap harus jalan dengan baik. Terima kasih.